Hai, salam corona buat yang nonton video ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Emerensyana Maufa, salah satu mahasiswa dari jurusan Sosiologi semester 6 kelas C Universitas Nusa Cendana Kupang. Di sini saya akan mereview sebuah buku yang merupakan tugas untuk memenuhi mata kuliah anti korupsi yang diasuh oleh Bapak Lazarus J. Hamad. Buku yang akan saya review merupakan buku dalam bentuk bahasa Inggris yang memiliki judul Systemic Corruption dengan topik Constitutional Idea for an Anti-Oligarchic Republic, yang dalam bahasa Indonesia berarti korupsi sistemik dengan topik gagasan konstitusional untuk republik anti-oligarki. Saya akan menjelaskan sedikit apa arti dari oligarki. Oligarki menurut KBBI berarti pemerintahan yang dijalankan oleh beberapa orang yang berkuasa dari golongan atau kelompok tertentu. Buku ini ditulis oleh Camilla Farge. Camilla Farge merupakan seorang peneliti postdoktoral yang mengajar di Columbia Law School dan merupakan seorang mantan jurnalis di Chile. Buku yang saya review ini memiliki dalam bentuk bahasa Inggris yang memiliki jumlah halaman 288 halaman. Buku ini menyoroti fakta bahwa orang Amerika tidak memiliki alat konseptual yang diperlukan untuk mendiagnosis beberapa kelemahan mendasar dalam sistem politik mereka. Masalahnya adalah bahwa konstitusi dengan segala keagungannya pada dasarnya telah melampaui kegunaannya. Tidak hanya ada kekurangan serius pada desain aslinya, tetapi seiring waktu, instrumen mulai rusak di bagian tepinya. Namun, kami benar-benar tidak memiliki bahasa untuk menggambarkan apa yang sedang terjadi. Penulis berpendapat bahwa apa yang kita saksikan adalah korupsi sistemik. Tidak hanya orang Amerika enggan untuk menganggap korupsi sebagai institusi, tetapi mereka tidak mampu menyetujui arti dari istilah korupsi itu sendiri. Korupsi dalam konteks Amerika umumnya akan dianggap berasal dari individu atau pejabat publik. Gagasan bahwa benda mati seperti lembaga bisa korup tidak sesuai dengan pemahaman kita tentang tanggung jawab individu. Satu-satunya bahasa yang tersisa adalah bahasa efisiensi. Ekonomi seperti ini adalah pemerintahan tidak efisien. Semua lembaga pemerintahan tidak efisien dalam arti ekonomi karena mereka harus menjalankan fungsi yang tidak disediakan oleh pasar. Oleh karena itu, terdapat kelas inefisiensi, jika Anda mau, yang tidak sesuai dengan model ekonomi. Karena kurangnya terminologi yang lebih baik, ini adalah ketidakefisiensi dalam menyampaikan keadilan. Penulis menunjukkan bahwa di masa lalu ada anggapan tentang korupsi yang dapat diterapkan di institusi. Ini terutama terjadi ketika sejarawan dan ahli teori politik memikirkan cara untuk menggambarkan kelemahan dalam sistem politik yang memiliki pengaruh korup pada pejabat publik. Dengan kata lain, desain sistem bisa cacat sedemikian rupa untuk mendorong korupsi, dan itu adalah korupsi sistematik itu sendiri.
Para perumus konstitusi sangat menyadari potensi korupsi sistemik. Oleh karena itu, mereka merancang perbaikan sistemik untuk potensi korupsi publik seperti yang mereka lihat. Masalah bagi mereka, atau lebih tepatnya bagi kami, adalah bahwa mereka melihat korupsi tidak hanya sebagai penyalahgunaan kekuasaan, tetapi juga pada potensi demokrasi untuk melanggar kepentingan pemilik properti laki-laki kulit putih, penulis konstitusi itu sendiri. Kepentingan pemilik properti laki-laki kulit putih abad ke-18 tidak diterjemahkan dengan baik ke abad ke-21. Tidak hanya itu, seiring berjalannya waktu, pemilik properti pria kulit putih telah menemukan cara untuk lebih mengamankan pengaruhnya dalam konstitusi. Akibatnya, sebagian besar pemerintahan Amerika Serikat tidak demokratis. Hanya Dewan Perwakilan Amerika Serikat yang terpilih secara demokratis, yang tersisa adalah institusi Senet, pengadilan, dan kepresidenan yang tidak mewakili sebagian besar orang Amerika. Ini dengan sendirinya merupakan korupsi dari sistem politik Amerika. Ini adalah dakwaan yang kuat dari konstitusi Amerika. Namun, itu hanya dapat didukung jika kita memiliki bahasa korupsi sistemik. Hubungan dengan itu, buku ini memberikan layanan yang berhubungan. Meskipun saya setuju dengan analisis penulis, saya tidak setuju dengan solusinya. Sebagai seorang Republikan yang mendedikasi, saya mulai merasa tidak nyaman dengan demokrasi langsung. Prop 13 dan Gubernur Arnold Schwarzenegger adalah hasil dari demokrasi langsung. Untuk mengetahui bahwa apa yang tampak sebagai demokrasi langsung sebenarnya adalah bentuk dari korupsi sistemik. Penulis menawarkan perbaikan institusional untuk korupsi sistemik kita, yang akan membagi kekuasaan bukan oleh kelas tetapi oleh lokalitas, dibagi menjadi beberapa tingkat konstituen, majelis plebeian. Masalah yang saya lihat adalah bahwa sistem seperti itu tidak akan bekerja dengan baik di republik berukuran kontinental. Jika pandemi telah mengajarkan kita sesuatu, itu telah mengajari kita pentingnya koordinasi. Ada sedikit yang berharga dalam proposal penulis tentang perlunya melakukan kebijakan luar negeri atau mengordinasikan respons terhadap bencana nasional. Baiklah, saya setuju kita perlu reformasi sistemik. Namun, saya tidak setuju dengan pembentukan ribuan institusi pemerintahan tambahan. Saya menantang penulis untuk menemukan contoh sukses dari sistem desentralisasi seperti itu di republik yang besar dan stabil. Namun pada akhirnya, ini adalah buku penting karena layanan yang diberikannya. Ini memperkenalkan kembali bahwa kata gagasan tentang korupsi sistemik, korupsi struktur, dan institusi. Oleh karena itu, buku ini layak dibaca meskipun Anda tidak setuju dengan rekomendasi penulis. Baik, sekian dari review yang saya memberikan pada hari ini. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like dan komen. Mohon maaf jika review yang saya berikan kurang bagus. Sekali lagi, terima kasih yang sudah menonton. Bye.